Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambilan kita niat beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, itu di masjid, karena masjid ini merupakan rumah Allah, khairu biqa'a masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi yaitu masjid. Man dakhalal masjid fahuwa dhaif min dhuyufillah. Barang siapa yang hadir, yang datang ke masjid, maka dia menjadi tetamunya Allah. Maka berbahagialah kita pada maghrib ini masih menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita pada maghrib yang berbahagia ini. Walaupun bagaimana kesibukan kita masih dapat hadir, berkunjung menjadi tetamunya Allah di rumahnya Allah. Ini suatu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat melaksanakan salat di tempat yang terbaik, cara yang terbaik, yaitu cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat dengan berjamaah 27 derajat lebih baik keutamaannya daripada salat sendiri. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita telah berhasil untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat beriring salam, tidak lupa kita selalu sanjung-sanjikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjaga. Namun beliau, ketika beliau masih hidup, selalu beliau fikir risau kepada umatnya, bagaimana seluruh umatnya dapat beriman kepada Allah, seluruh umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ketika di mana ada seorang Yahudi meninggal dunia sebelum sempat dia dapat hidayah masuk di Islam, maka Rasulullah begitu sedih sekali, sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu sedih? Sedangkan yang meninggal, yang mati itu orang Yahudi, bukan orang Islam." Maka Rasulullah berkata bahwa aku takut sekali dia belum dapat hidayah, karena dia akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kerisauan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, mengaku sebagai umatnya, paling kurang kita juga punya kerisauan kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum dapat hadir ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nilainya sangat besar jemaah yang dimuliakan Allah. Kita sama mengetahui dalam sebuah mafhum hadis, mungkin kita pernah mendengarkannya dari orang-orang alim atau ulama yang menyampaikan dalam khutbah-khutbahnya, bahwa para siapa yang mampu, yang salat secara berjamaah 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi karunia 5 karunia kepada orang tersebut. Karunia yang pertama diberikan kepada dia ketika masih hidup di alam dunia, yaitu rezekinya mudah dan berkah. Karena banyak juga orang mendapatkan rezeki, karena keberkahan itu bukan di banyaknya, tapi daripada Allah. Walaupun sedikit, kalau Allah memberi keberkahan maka cukuplah untuk kehidupan dia di dunia ini.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang selalu menjaga salat berjamaah, yaitu ketika dia telah meninggal dunia, dia masuk ke alam kubur, bahkan dikatakan dia terhindar daripada siksa kubur. Kubur tahu kita jemaah yang dimuliakan Allah. Secara zahir kita mengetahui, mungkin kalau hari ini kita meninggal dunia, kita akan diantar ke kuburan, tentu tidak ada dengan kota, di pinggir-pinggir kota, di bukit atau di hutan kan. Kita sendiri di sana malam seperti ini, tidak ada yang menemani ya. Kemudian kita sudah gelap malam, gelap lagi dengan diuruk tanah ke atas tubuh kita, dalam tubuh kita juga dibungkus lagi di kafan. Berlapis-lapis kegelapan terjadi pada seseorang yang telah meninggal dunia ini. Maka sungguh sengsara sekali. Misalnya saja kita tidur di sebuah ruang, ketika mati lampu, gelap sekali, maka kita akan susah. Apalagi kamar kita ini mungkin ber-AC, mati lampu, nggak ada AC, bagaimana nggak bisa bernafas kita? Karena ventilasinya sudah ditutup dengan kaca-kaca semua. Bagaimana susahnya dada kita? Itu bayangan-bayangan lah kita bilang kan? Bagaimana susahnya kita? Nah, coba bayangkan sekarang orang dalam kubur itu, mungkin dia udah meninggal, udah sekian tahun sekarang di alam kubur. Nah, makanya sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika diceritakan tentang kubur, dia akan selalu menangis, mengeluarkan air mata. Sehingga sahabat yang lain bertanya, wahai Utsman, kenapa engkau ketika diceritakan oleh Rasulullah tentang perkara syurga, tentang neraka, kenapa engkau tidak menangis? Kenapa engkau harus menangis ketika dikatakan dicerita tentang kubur? Maka dikatakan oleh Utsman bahwa ketahuilah engkau bahwa kubur itu merupakan awal pertama menuju kampung akhirat. Apabila seseorang selamat di alam kubur, maka selamatlah dia, ada harapan selamat masuknya surga Allah. Tapi kalau dalam kubur saja, itu gerbang awal dia telah mengalami kesusahan, maka ini tidak akan ada harapan untuk dia selamat untuk berikutnya di akhirat. Maka dia menangis jemaahnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita bayangkan, misalnya kita sekarang masih hidup, diikat kaki, diikat tangan, ditidurkan bukan dalam kubur, di atas tanah, misalnya di atas tanah, tiba-tiba datang ular kecil, gak usah besar kita bilang, dia datang sekitar tubuh kita lah, bersembunyi di tubuh kita, ataupun kalajengking atau lipat nampak kita lihat, atau kaki 1000 lah yang nggak berbisa kali lah dia jalan-jalan. Bagaimana perasaan kita itu, bagaimana gelinya kan? Mungkin kalau maling kita dapat di depan mata, kita berantem, kalah dia, mungkin berani kita kan? Tapi kalau ini serangga kecil ini melintasi di perut kita sampai kira-kira ke hidung kita, bagaimana kita? Gak bisa kita pukul dia, karena kita tangan, kaki terikat. Nah, itu namanya dalam kubur terikat kan? Bagaimana sengsaranya keadaan seperti itu, padahal tidak membahayakan kan? Tapi itulah perasaan-perasaan yang menakutkan terjadi di pikiran-pikiran kita. Nah, ini bayang-bayang ke sana dia menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang yang menjaga selalu salat berjamaah, dia akan dibebaskan daripada siksa kubur. Kemudian yang ketiga, ketika dia telah dibangkitkan di hari akhirat kelak, dia dapat menerima catatan amal dengan tangan kanan pada hari hisab. Kita tahu juga catatan amal itu isinya jemaah yang dimulakan Allah, perbuatan, perkataan, ucapan kita yang selama kita hidup sejak akhir balik sampai kita meninggal dunia itu dicatat semua. Ada kamera daripada Allah Subhanahu wa taala, ada tukang catat yang mulia yang tidak akan pernah masuk virus dalam catatan tersebut. Ada eksternal hard disknya, tersimpan video semua kegiatan perbuatan kita. Mungkin kalau kita ada flash disk masuk virus ya, nggak bisa dibuka lagi. Tapi ini nggak akan masuk virus, hard disknya Allah. Makanya akan nampakkan semua orang Allah apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita banyak melakukan amal-amal keburukan, belum bertaubat kepada Allah sehingga kita menemui ajalnya, maka pasti kita akan menerima catatan amal tersebut dengan tangan kiri kita. Bahkan dari belakang dikatakan kita tidak berani membacanya, karena Allah akan suruh baca kepada kita. Bacalah pekerjaan kamu dalam yang tertera dalam catatan tersebut. Nah, bagi orang yang menjaga salat berjamaah selalu, ini Allah akan beri catatan amal dengan tangan kanan. Ini kemuliaan yang diberikan Allah. Kemudian yang keempat, setelah kita diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan kita hanya dua saja. Tujuan akhir, finishnya hanya dua saja. Ke kiri neraka, ke kanan surga. Nah, itu dia dua pilihan. Kita hanya dua. Dan bukan kita memilih, memang di dunia lah kita memilih. Kalau kita ingin memilih surga, maka berbuat baiklah di dunia ini. Berbuat amal salehlah kepada Allah di dunia ini, biar kita dimasukkan ke dalam surganya.
Nah, apabila kita berbuat kejahatan, kemaksiatan lebih berat timbangannya, maka harapan masuk neraka. Nah, ketika kita melintasi jembatan Siratal Mustaqim, seperti hikayat orang Aceh dalam Dalail Khairat, ketika itu dibacakan, bahkan dikatakan titik neraka itu jembatan Siratal Mustaqim itu halus bagaikan rambut satu dibelah 7, menang ke alu di neraka, gak bisa nampak. Mungkin kalau umur kita udah 45 udah payah lihat satu rambut itu, payah pakai kacamata, udah kabur kan. Ini dibelah 7 lagi, anak kecil pun gak bisa nampak mungkin kan. Nah, itulah keadaan diibaratkan. Artinya apa? Artinya kita melintasi sebuah jembatan dan tidak nampak yang kecil, mustahil kita bisa lolos kalau nggak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita melihatnya, pasti akan patah. Dan sebagai kalau logika, satu ini saja kita pakai jari udah bisa patah. Bagaimana kita mau berjalan? Nggak mungkin, mustahil kalau kita mikir dengan akal pikiran. Begitulah bayangan-bayangan kesusahan kita melintasi jembatan Siratal Mustaqim tersebut. Bagi orang yang amalnya sedikit, bahkan dikatakan dalam kitab jarak perjalanan jembatan Siratal Mustaqim itu 1.500 tahun. Mendaki 500 tahun, mendaftar 500 tahun, menurun 500 tahun. Bayangkan, jembatan tidak nampak, kemudian kita harus mendaki jauhnya 500 tahun, bagaimana kira-kira? Mungkin daki trekking itu apa? Mungkin ketinggian 45 derajat, mungkin 90 derajat, Allah kita nggak tahu lagi. Itu rahasia Allah. Inilah susah kali kita melewati hal tersebut. Bahkan kalau ada jembatan patah, kita ada banjir, sungainya nggak jauh sekali, kurang 5 meter. Ditaruh batang pinang satu, itu pun susah kita berjalan. Kalau nggak salah sikit nggak seimbang, akan tercemplung ke dalam saluran tersebut. Itulah bayangan akhirat kelak yang dimulakan Allah. Dan ketika kita nggak bisa melintasi, apa yang akan terjadi? Di bawah sudah ada pancing-pancing daripada neraka, daripada api dan sebagainya, azab-azab yang sangat mengerikan. Bahkan dikatakan neraka jahanam itu berteriak dan mengaum dia meminta orang masuk ke tempat dia. Walaupun orang yang masuk banyak sekali, tapi dia masih kurang karena luas sekali. Bagaimana dikatakan bayangan dalamnya neraka itu ketika Rasulullah dan sahabat pernah duduk dalam sebuah majelis, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang jauh gitu kan. Ditanya sama sahabat, apa itu ya Rasulullah? Itulah batu yang dilempar dari atas ke dalam neraka. Selama 70.000 tahun lebih kurang, belum sampai lagi ke dasarnya itu, masih kena di dinding neraka. Bagaimana azab luar biasa. Nah, itu akan terjadi ya jemaah yang bukan Allah. Kita harus meyakini itu. Kenapa? Kalau kita beriman kepada Allah, maka bagi orang yang selalu menjaga salat berjamaah, insya Allah dia akan melintasi jembatan Siratal Mustaqim itu secepat kilat, nggak terasa. Dengan amal saleh dia secepat kilat, bahkan dia nggak nampak jembatan itu bagaimana. Tapi dengan izin Allah dia secepat kilat, terus masuk surga tanpa hisab. Inilah kelebihan daripada atau keutamaan daripada orang yang selalu menjaga salat berjamaah di jemaah yang bukan Allah. 5 perkara ini kalau bisa kita berusaha sekuat tenaga bagaimana kita dapat memperoleh janji-janji Allah, keselamatan daripada Allah. Memang pertama berat jemaah yang bukan Allah. Kita lagi jualan, dengan azan kan, memandangkan azan. Padahal hakikat daripada azan itu dakwah paling sempurna azan itu. Bahkan kelebihan orang azan ini luar biasa. Dalam kitab pernah kita dengar sering ulama-ulama memberi kajian bahwa orang yang selalu azan ini dikatakan tubuhnya nanti dalam tanah itu tidak akan busuk. Itu keutamaannya. Kemudian dikatakan lagi, dia pada hari kiamat lehernya dipanjangkan oleh Allah. Maksudnya dia bisa tidak terhalang apapun di harapan mata dia di akhir-akhirat juga. Kemudian seluruh orang yang hadir untuk melaksanakan salat berjamaah mengalir pahala semua kepada orang azan ini. Kenapa? Karena dia yang mengingatkan bahwa sudah masuk waktu salat, kan? Sehingga orang berhenti dari kerja mengambil duduk pergi ke masjid sebab dia yang mengazan. Maka kemuliaan diberikan Allah pada muadzin tersebut. Bahkan juga ada saya mendengarkan bahwa apabila 5 hari berturut-turut kita dapat azan, walaupun tidak 5 waktu, 1 waktu, ini ada fadilah tersendiri yang Allah berikan pada orang tersebut. Maka berlomba-lombalah kita azan. Maka dalam kita dikatakan bahwa kalau kalian tahu pahala azan, maka kalian akan berantam, akan mengundi, membuat undian, membuat undian untuk berlomba-lomba azan. Tetapi dalam hal imam salat itu suruh tolak, kan? Suruh mundur-mundur lah, jangan ke depan karena berat tanggungannya, kan? Tapi kalau azan itu suruh mundur-mundur lah gitu. Cuma jangan sampai pula berantam karena seorang Islami terjadi perkelahian hebat di masjid Lamnyong misalnya, karena perbelaan. Berapa ada orang berpuasa sampai main-main parah gitu kan? Jadi keutamaannya besar.
yang dimulakan Allah. Maka inilah kesempatan ini masih ada Allah beri pada diri kita. Kesempatan ini masih ada sebelum nyawa kita ditarik oleh Allah pada malam ini, masih sempat kita melakukan hal-hal yang baik tadi. Terutama adalah hal menjaga salat berjamaah. Namun jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mampu menjaga salat berjamaah 5 waktu. Apakah kita sudah merasa puas? Oh, saya sudah puas nih, saya sudah mampu. Belum juga jemaah yang dimulakan Allah. Masih ada tanggung jawab lain kita. Masih ada tanggung jawab lain di mana orang yang belum salat berjamaah kita ajak juga. Terutama sekali anak-anak lajang kita, menantu kita di rumah yang belum salat berjamaah, ini perlu tanggung jawab kita juga. Nah, ini perlu tanggung jawab kita juga. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Misalnya kita tidak mengajak, kita sudah tahu kawan kita selalu salat berjamaah. Misalnya ada 10 orang, kita nggak pernah mengajak orang-orang lain yang belum masuk ke dalam masjid. Maka satu demi satu kita pasti akan tinggalkan dunia ini. Ketika satu meninggal tinggal 9 orang, meninggal satu lagi tinggal 8 orang, meninggal satu lagi 7 orang, sampai terakhir meninggal maka tutuplah masjid. Gak ada yang datang itu karena kita selama hidup nggak pernah mengajak-ajak. Nah, karena apa kelebihan orang mengajak ini luar biasa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia, dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Besar sekali nilai-nilai kita ajak orang taat pada Allah. Di mana kalau dia dapat hidayah sebab ajakan kita, maka pahala dia ibadah akan mengalir ke diri kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini kelebihannya dia makan dibuat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah ini memberi manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada jemaah sekalian, kepada Allah Subhanahu kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.